Selamat datang di channel Nalar Yoga. Jadi, apa yang terjadi di otak saat kita berbohong? Singkatnya, ini bukan proses sederhana, bohong keluar dari mulut, tapi lebih seperti orkestra neuron yang kacau balau tapi tetap terorganisir. Otak kita harus bekerja keras untuk menekan kebenaran dan menciptakan kebohongan baru. Mari kita selami kekacauan ini dengan sedikit sarkasme dan banyak fakta. Prefrontal cortex atau PFC, khususnya dorsolateral PFC, adalah dalang di balik kebohongan kita. Bagian otak ini bertugas merencanakan dan mengeksekusi kebohongan, bekerja keras menekan respons jujur yang otomatis. Bayangkan PFC sebagai sutradara yang mencoba mengarahkan drama improvisasi, penuh tekanan dan seringkali menghasilkan sesuatu yang aneh, dengan sarkasme cerdas bahwa otak kita tidak dirancang untuk menjadi penipu ulung. Amigdala dan insula, dua detektor stres yang tak kenal ampun. Mereka seperti polisi otak yang selalu siap menangkap kebohongan Anda dengan peningkatan aktivitas emosional dan kesadaran tubuh yang membuat jantung Anda berdebar kencang. Lucu sekali, bukan? Otak Anda sendiri yang memberontak terhadap kebohongan, seolah-olah berkata, "Kau pikir bisa menipu aku?" Tapi jangan khawatir, itu hanya cara alam untuk menjaga kejujuran kita, meski terkadang terlalu antusias. Hipokampus, arsip otak yang bingung. Saat kita berbohong, ia menyimpan kenangan palsu sambil menyembunyikan yang asli. Seperti pustakawan yang salah letakkan buku, kadang lucu, sering bikin pusing. Hipokampus bekerja keras menyimpan detail kebohongan, lupa yang benar. Proses memori yang ironis, bukan? Bayangkan strip Forstocken, memouse recording fiksi. Chelsea Tinothok sering salah, membingung lucu, meskef, baik. Jadi hidup disep memperangan, penuh sarkasme otak solid. Tren utama adalah integrasi kecerdasan buatan dengan neuroscience untuk deteksi kebohongan yang tidak invasif. Aplikasi seperti Linet, sistem berbasis AI dari MIT tahun 2024, dapat mendeteksi kebohongan melalui analisis ekspresi wajah dan pola otak dengan akurasi 85-95%. Betapa ironisnya, teknologi yang diciptakan untuk memudahkan hidup justru bisa menjadi detektor kejujuran kita yang paling teliti. Jadi, bersiaplah. Masa depan, and career bongkar all algorithms sudahstat. Mari kita lihat studi kasus nyata yang menunjukkan betapa rumitnya kebohongan di otak manusia. Dengan pengamatan cerdas, ternyata teknologi bisa membongkar dusta, tapi juga penuh kontroversi. Dalam kasus State v. Rayburn di Amerika Serikat tahun 2023, fMRI digunakan untuk menguji alibi seorang tersangka pembunuhan. Aktivitas tinggi di prefrontal cortex menunjukkan upaya berbohong yang keras. Lucu, bukan? Teknologi ini seperti detektor kebenaran, tapi hakim tetap was-was karena akurasinya tidak 100%. Di laboratorium, penelitian Tali Sharot dari University College London tahun 2022 mengungkap sesuatu yang menarik. Kebohongan yang diulang-ulang menyebabkan desensitivisasi otak, di mana aktivitas amigdala dan insula berkurang. Akibatnya, rasa bersalah pun memudar. Sarkastisnya, ini mungkin menjelaskan kenapa politisi bisa berbohong seenaknya tanpa merasa bersalah. Otak mereka sudah terbiasa. Pendapat ahli dari Dr. Tania Singer dari Max Planck Institute tahun 2025 cukup menarik. Ia menyebut berbohong sebagai olahraga otak yang mahal. Bayangkan, otak kita tidak dirancang untuk kebohongan kronis yang bisa merusak jaringan emosional. Lucu, bukan? Seperti makan junk food. Enak sesaat, tapi bikin rusak jangka panjang. Dengan sarkasme cerdas, ini mengingatkan kita bahwa kebohongan bukan cuma tipuan, tapi juga beban bagi kesehatan mental otak. Mari kita lihat statistik kebohongan harian dan dampak jangka panjangnya. Menurut survei APA tahun 2024, 60% orang dewasa berbohong setidaknya sekali sehari. Entahlah, mungkin itu termasuk berbohong pada diri sendiri bahwa diet itu akan berhasil minggu depan. Studi fMRI dari Nature tahun 2023 menunjukkan aktivitas otak selama kebohongan meningkatkan konsumsi energi hingga 20% lebih tinggi. Jadi berbohong seperti mengangkat beban ekstra di gym, hanya saja beban itu membuat otak Anda lelah, bukan otot Anda. Penelitian longitudinal dari Lancet Psychiatry tahun 2024 menemukan kebiasaan berbohong kronis meningkatkan risiko depresi sebesar 30%. Karena siapa yang butuh teman ketika Anda punya kebiasaan buruk yang membuat otak Anda terasa seperti mesin cuci yang berputar terus? Jadi, berbohong tidak hanya membuat Anda terlihat buruk, tetapi juga bisa membuat Anda merasa buruk. Double whammy. Pengamatan cerdas.
Otak kita lebih suka kejujuran, dan statistik ini mengingatkan kita bahwa kebohongan harian mungkin terasa ringan, tapi dampak jangka panjangnya seperti hutang yang menumpuk. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.